pujian terhadap jenazah. Pujian terhadap jenazah. Ini memberikan pengaruh besar. Ketika seorang meninggal dunia, lalu ada orang yang memuji kebaikan orang yang meninggal dunia tersebut atau jenazah tersebut. Maka ini ada bab tersendiri yang membahas hal tersebut. Akan memberikan manfaat besar bagi jenazah yang dipuji. Tentu yang memuji ini siapa dan berapa orang jumlah minimalnya. Jelaskan oleh para ulama. Yang memuji itu tentu adalah seorang muslim yang jujur keimanannya. Bukan masuk dalam kategori munafik, bukan masuk dalam kategori orang-orang muslim yang fasik. Karena muslim ini banyak. Muslim ada yang taat, muslim ada yang fasik. Jika kesaksian itu diberikan oleh orang-orang muslim yang fasik, yang sholat 5 waktu aja tidak bisa dijaga, lalu dia memberikan kesaksian yang baik kepada jenazah, maka kesaksiannya tentu tidak diterima. Yang dimaksud dengan bermanfaatnya pujian seseorang yang hidup kepada yang mati adalah orang-orang yang muslim as-sadiqin, yang mereka jujur keimanannya. Nah, yang kedua kata para ulama adalah minimal jumlah yang memuji itu adalah 2 orang. 2 orang. Jadi kalau ada orang yang sedikit, dia berteman tidak banyak, maksudnya teman akrabnya, paling ada 5 orang. Lalu ketika dia meninggal dunia, dari 5 orang ini 3 orang cuma diam saja, cuma mendoakan rahimallah. Tapi ada 2 orang yang memuji-mujinya, karena memang dia sangat dekat sekali. Masya Allah, si fulan itu meninggal dunia dulu semasa hidupnya tidak pernah meninggalkan ibadah A, ibadah B, ibadah C, dan terus pujian-pujian yang lain dia lontarkan kepada yang meninggal dunia itu. Maka pujian itu kata para ulama akan memberikan manfaat kepada jenazah ini. Kemudian selain muslim yang taat, kemudian minimalnya cuma 2 orang, minimalnya kalau seandainya 2 orang saja itu sudah cukup. Lalu yang ketiga adalah para tetangganya. Maksudnya para tetangga sini adalah teman akrabnya, teman dekatnya. Di sini menunjukkan bahwa kita dianjurkan untuk mencari teman dekat, bukan sekedar teman kenal tatap muka seperti umumnya di komplek kita masing-masing. Terkadang kita, Bapak tahu si fulan? Oh enggak tahu, yang fulan yang mana ya? Mungkin kalau lihat wajahnya kenal. Nah kalau seperti ini tidak masuk dalam kategori kalau dia memberikan kesaksian, dia akan memberikan manfaat kesaksiannya. Bisa jadi kita memang tidak kenal kepada si fulan itu, tapi fulan itu mengenal dekat kepada kita. Lalu dia memberikan kesaksian, insya Allah kesaksian ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi intinya daripada pembahasan ini adalah anjuran sangat kuat bagi kita untuk memperbanyak dan melebarkan sayap pertemanan kepada orang-orang yang soleh, pada orang-orang yang baik. Karena berteman dengan orang yang soleh, orang yang baik, itu manfaatnya tidak di dunia ini saja kita dapatkan, tapi di akhirat pun itu akan memberikan manfaat yang sangat besar untuk kita. Baik, hadis yang menjelaskan hal tersebut adalah hadis Anas bin Malik. Hadis ini agak sedikit panjang. Kita ringkas hadis ini, poin-poinnya saja yang kita bacakan. Hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata, "Marra 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazatin." Lewatlah di sisi Nabi seorang jenazah, seorang yang meninggal dunia, lewat sisi Nabi. Fa asna 'alaiha khairan. Lalu ada sahabat-sahabat yang memuji jenazah itu. Oh, fulan meninggal, lewat jenazah. Lalu disebutkan kebaikan-kebaikannya oleh para sahabat di hadapan Rasulullah sallam. Faqalu kana ma 'alimna yuhibbullah wa rasulahu. Kami tidak tahu kecuali orang yang meninggal dunia ini betul-betul cinta kepada Allah dan Rasulnya. Beramal ini, beramal itu, dia orang yang soleh. Pokoknya pujian-pujian kebaikan terhadap orang yang meninggal tersebut. Faqala Nabi sallam wajabat. 3 kali diulang sallam. Pasti. 3 kali diulang oleh sallam. Lalu lewat jenazah yang kedua. Jenazah yang kedua ini bedanya sahabat-sahabat menceritakan kejelekannya, keburukan orang tersebut. Semasa hidupnya tidak pernah bermuamalah dengan baik kepada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat yang kedua ini melakukan kemaksiatan secara terang-terangan, sehingga diketahui oleh tidak 1-2 sahabat. Disebutkan kejelekan-kejelekannya di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah mengatakan wajabat.
wajib, wajib, wajib. Atau pasti, pasti, pasti. 3 kali diulang oleh Rasul SAW. Dengan kalimat pasti, 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 para sahabat tentu masih bingung maksudnya apa. Pasti. Jenazah yang kedua juga disebutkan pasti. Lalu Umar radhiyallahu taala anhu pun bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, tadi jenazah yang pertama lewat di sisi kita, Umar ternyata di situ juga ada." Di beberapa para sahabat termasuk Umar. Tapi Umar yang berani bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, jenazah yang pertama lewat, engkau mengatakan wajabat, wajabat, pasti, pasti, pasti. Yang kedua juga engkau mengatakan seperti itu ya Rasulullah, pasti, pasti, pasti." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini menjelaskan, "Man asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah." Adapun jenazah yang pertama yang kalian sebutkan kebaikan-kebaikannya, aku katakan pasti, maksudnya dia pasti masuk ke dalam surga. Pasti masuk ke dalam surga. Itu maksud dari pasti tersebut. Dilanjutkan oleh Rasulullah, pasti masuk ke dalam surga. Adapun jenazah yang kedua, kalian sebutkan keburukan-keburukannya, lalu aku jawab, aku katakan pasti, maksudnya adalah pasti orang tersebut masuk ke dalam neraka. Lalu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, "Al-malaikatu syuhada'ullahu fis sama." Malaikat itu adalah saksi-saksi Allah di langit. Jadi Allah itu punya saksi-saksi. Kalau di langit para malaikat. Dan antum, kata Rasulullah, "Wa antum syuhada'ullahi fil ar." Adapun kalian kaum muslimin, orang-orang yang beriman, adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalau seorang beriman, keimanannya jujur, orangnya soleh, lalu memberikan kesaksian, kesaksian ini adalah kesaksian Allah Subhanahu wa taala yang Allah titipkan kepada manusia. Jadi ketika ada seorang mukmin yang taat, yang soleh, memberikan kesaksian, itu artinya kesaksian Allah Subhanahu wa taala terhadap jenazah itu. Makanya kata Rasulullah mengatakan, "Wa antum syuhada'ullahi fil ar." Kalian-kalian ini adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Dalam riwayat yang lain mengatakan, "Wal mu'minuna syuhada'ullahi fil ar." Sungguhnya orang-orang yang beriman adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. "Inna lillahi malaikatan." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat. "Tantiqu ala alsinati bani Adam bima fil mar'i minal khairi wasyarr." Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat. Yang malaikat itu menyebutkan kebaikan dan keburukan manusia, tapi melalui lidah-lidah anak Adam. Maksudnya apa? Maksudnya apa yang telah disaksikan orang-orang yang beriman itu juga perwakilan daripada saksi malaikat. Bisa dipahami? Kami ulangi, ketika orang-orang beriman memberikan kesaksian kepada jenazah, itu artinya kesaksian itu juga dipersaksikan oleh malaikat. Hanya saja malaikat mewakilkannya melalui lisan-lisan orang-orang yang beriman. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat yang malaikat itu menyebutkan kebaikan dan keburukan manusia. Jadi malaikat itu kalau ada orang meninggal dunia, mereka juga menyebutkan si fulan baik, atau sebaliknya si fulan buruk kata malaikat. Dan itu diwakilkan, persaksian itu diwakilkan kepada manusia di muka bumi ini. Jadi kalau ada manusia yang mewakilkan, menyebutkan kebaikan atau keburukan kepada jenazah, itu juga artinya kesaksian malaikat. Begitu juga itu adalah merupakan kesaksian Allah Subhanahu wa taala kepada jenazah itu.